Oke, halo, selamat malam semuanya. Thank you, udah pada join malam-malam nih. Kita akan hari ini akan bahas topik yang seru banget ya bersama narasumber dari Nengobike.io, dan kita hari ini akan bahas secara spesifik tentang aset kripto. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana cara cari kripto yang bagus, bedanya kripto dan token itu apa, bagaimana cari kripto yang mungkin projectnya itu benar-benar bagus atau nggak bagus. Nah, mungkin kita akan sama-sama panggil narasumber kita nanti hari ini. Jadi hari ini kita akan ditemenin sama namanya Kak Jovika Wijaja. Kak Jovika Wijaja ini merupakan Head of Sales dari Nengobike Token. Jadi sambil kita tunggu, mungkin teman-teman bisa ajak ya teman-temannya atau saudaranya yang mau sama-sama dengerin. Oke, kita sambil tunggu Kim dari Nengobike ya. Ini saya masih agak susah ketemu, ini sudah muncul ini Nengobike-nya. Sebentar ya, saya invite. Hai, Oke, halo malam, malam Jovika. malam, how are you? Aduh baik, thank you banget ya malam-malam mau sharing sama kita di weekend ya kan. Kita untuk sama-sama edukasi ke follower kita Thank soal you. kripto ya, Jovika ya. Kita akan Iya, ngobrol thank you banyak for soal having me. kripto, dan mungkin nanti bisa jelasin, Nangobaik Mm-mm. bakal ada event besar ya tanggal 22 Iya, Februari nanti bakal ada iya bener banget. ya Nangobaik Festival. Nanti mungkin Jovika bisa sharing, dan Iya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa masukin aja ke kolom komentar supaya nanti kita bisa pilih kira-kira pertanyaan mana yang terbaik. Tentunya kita nggak bisa jawab semua karena waktunya kan iya. terbatas ya. Kita akan pilih mungkin satu atau dua penanya terbaik dan Mm-mm. kita akan sama-sama bahas. Nah mungkin sebelum kita jauh nanti bahas topik yang makin dalam, mungkin saya mulai dulu ya dengan sebuah pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan Boleh. yang basic, klasik, Mm-mm. tapi saya rasa sih masih banyak orang juga nih yang belum tahu gimana caranya. Kan kita tahu ya sekarang lagi heboh yang namanya kripto dan token, dan mungkin banyak politisi, banyak artis, banyak public figure bikin yang namanya token, ya kan? Tapi kita mungkin dari hal dasarnya mungkin belum tahu nih Mm-mm. bedanya kripto sama token itu apa, ya kan? Iya Habis itu bener. cara milih kira-kira token yang benar-benar legit sama yang mungkin nggak legit itu gimana. Terus Mm-mm. apakah si token ini tuh ada underlying projectnya atau enggak? Mungkin Jovika bisa sharing nggak bagaimana membedakan crypto dan token, bedanya apa, dan bagaimana Mm-mm. cara analisanya? Oke, oke. Selamat malam teman-teman. Namaku Jovita, I'm the head of growth of Nanobyte. Nah, Nanobyte itu adalah token dari um, aplikasi kami yaitu Nanovest. Nah, eh, mungkin pertanyaan Jason seperti pertamanya kan banyak nih ya lagi gembar-gembor ya orang yang bikin token, banyak oknum yang menggunakan platform inilah gitu kan ya. Nah, bagaimana cara memilih token yang track record-nya jelas gitu kan ya. Hmm. Nah, bener banget sih menurut aku, memang sekarang itu lagi banyak banget ya orang-orang yang semuanya pokoknya keluarin token gitu kan. Nah, Hmm. tanpa ada kejelasan gitu, ini tokennya mau dibawa kemana, setelah itu setelah tokennya rilis, apakah ada post planningnya gitu kan, tanpa ada apa post planning akan dipakai buat apa gitu. Ya mungkin mungkin teman-teman investor muda lebih lebih familiar dengan saham, kita sama aja kan gitu ya, kayak kita kalau misalkan saham mau IPO itu kan harus jelas kan, diminta dulu laporan keuangannya, mau raise berapa, saham yang diterbitkan berapa. Nah Hmm. di sini kita sama aja gitu, jadi in order for you to pick, oh ini tokennya baik atau yang jelas gitu, sama aja sih kayak kita milih saham, ini sahamnya bagus nggak ya gitu kan. Nah, untuk milih kripto atau token yang jelas itu, pertama kamu harus ngikutin projectnya lah gitu. Project ya kamu harus ngikutin all their social media, ikut komunitas Telegramnya gitu kan. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang project token itu. Nah, sebenarnya this goes for all investing ya. I think you should research for what you're investing in gitu kan. Jangan ikut-ikutan doang. Nanti kalau misalkan sampai kenapa-napa kan kamu nggak bisa nyalahin siapa-siapa gitu kan ya. Nah,
I think you should also pick a token with a great financial background lah ya gitu kan. Pick a token that has a long term vision yang jelas gitu, ini proyeknya mau dibawa kemana, partnernya juga jelas, karena kan di dunia kripto itu komunitas itu sangat-sangat penting ya, karena mereka yang drive up or down uh, token price gitu kan. Kecuali kalau di saham itu kan mungkin ada beberapa beberapa alasan kenapa sih saham itu harganya segini gitu kan, apakah ekonominya atau apakah gitu kan. Nah di sini juga sama aja sih gitu, tapi lebih ke the main drive is komunitasnya gitu. Jadi kalau kripto mempunyai partner-partner yang baik, biasanya proyeknya itu pasti jelas dan pasti baik gitu sih Oke. Jason. Dan mungkin kalau misalnya lagi kita ada follow up question ya, ini tadi banyak yang tanya juga. Oke. Jadi secara spesifik bedanya kripto dan token tuh apa? Kalau saham sama obligasi Oke, kan mungkin agak clear ya. iya, Ada clear borderline, satu benar. surat utang, satu surat penyetor sama. Kalau kripto dan token ini apa bedanya? Oke, bedanya ya. Bedanya kripto dan token itu di bagian blockchain-nya. Blockchain itu kalau dibilang bahasa, mungkin bahasa investor mudanya tuh kayak tempat listing token atau koin itu. Jadi kalau koin, itu kayak Bitcoin itu mereka punya blockchain sendiri. Kalau token kayak Nanobyte, itu kita bisa dibilang nebeng tempat listing gitu. Jadi blockchain-nya nebeng. Jadi kita nebeng blockchain yang sudah ada. Nah, kalau kita itu pakai BIP20 yaitu Binance. Blockchain-nya gitu. Nah, mungkin bahasa awamnya lagi, bahasa sahamnya lagi ya. Itu kayak misalkan saham A mau listing nih. Nah, saham A itu, kalau saham A itu token, dia itu harus nebeng listing. Misalkan di BEJ, di Dow Jones gitu. Tapi kalau saham A itu koin, dia itu bisa listing di tempat sendiri. Jadi saham A itu bisa listing di blockchain A gitu. Oh. Gitu. Dan ada kalau misalnya kita mau IPO ya, saham kan tentunya kan Ya, ada yang verifikasi ya, ada OJK yang benar. mungkin membantu ngecek laporan keuangan, Betul. legalitas, ada bursa efek. Nah kalau misalnya di kripto atau token mau listing, ada nggak sih regulator yang memverifikasi hal tersebut, pihak ketiga? Oke. Nah, kalau cryptocurrency itu di Indonesia, we are regulated by Bapeti, jadi bukan OJK. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan IPO-nya koin itu kan IDO ya namanya ya. Nah, IPO-nya kita itu verifikasinya itu dimulai dari security of the token. Apakah tokennya itu secure gitu kan. Jadi kita juga ada hasil audit. Nah, kalau Nanobyte sendiri, kami menggunakan jasa auditor dari company namanya Serpik. Itu one of the biggest one right now gitu in the world. Nah, setelah keluar nih sertifikatnya, oke, ini tokennya secure, baru dikirim ke platform-platform yang akan listing koin kami seperti Toko Kripto, CrystalGo, PancakeSwap gitu. Dan lagi juga Jovita sempat sharing ya buat milih token yang baik, selain kita cari yang use case-nya itu bermanfaat dan masuk akal, kita juga cari siapa yang backing. Dan mungkin kita tahu ya, Nanobyte itu lagi backing oleh sebuah yang besar, yang solid, Sinarmas Group. Nah mungkin bisa sharing nggak kenapa sih Sinarmas Group itu sampai mau masuk bikin sebuah produk namanya Nanobyte, apa visinya? Kan Sinarmas kan punya juga produk bank konvensional ya kan, Sinarmas Bank, mungkin ada Sinarmas Asset Management, ada Sinarmas Sekuritas. Nah sekarang mulai masuk nih ke sebuah sektor yang terkesannya futuristik gitu kan. Nah ini kira-kira apa nih dasarnya? Oke, jadi Nanobyte sendiri itu we are a local and independent project sebenarnya gitu. But we are fully supported by the Sinarmas Financial Group gitu. Kita fully supported gitu. Nah, kita startnya itu sebenarnya mau bikin kripto kepake bukan cuma kayak speculative asset gitu kan, kayak oh lu punya kripto tapi sebenarnya nggak bisa dipakai buat apa-apa gitu kan, it's just in your computer misalkan gitu. Kebetulan, nah kita kan maunya itu kan our vision is kita mau nih pakai kripto in like everyday life gitu. Kita bisa we are able to use Nanobyte untuk everyday life kita. Nah, kebetulan visi kita itu disupport nih sama Sinarmas Group. Nah, karena menurut mereka juga digital asset itu udah pasti naik gitu. Jadi mereka juga believe in the vision kalau misalkan digital asset itu naik. Jadi mereka they have to support this vision of digital asset atau mereka bakal ketinggalan gitu kan. Oke, jadi kita aja sempat mention bahwa Sinarmas akan dengan token ini kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin boleh di breakdown nggak? Kira-kira kita bisa ngapain aja dengan token? Apakah kita bisa beli asuransi, kita bisa trading saham, atau kita mungkin bisa beli sebuah kopi di mall? Kira-kira bagaimana use case-nya? Oke, use case-nya ya. Jadi kalau misal kita itu kan karena kita we are very fully supported by the Sinarmas Group,
kan si Rama itu ekosistemnya gede banget ya, dia mau dari properti, pulp and paper, mining, semuanya ada gitu. Jadi apalagi financial servicesnya kan dari bank, asuransi, semuanya ada. Jadi kita itu visi kita adalah untuk make si NBT atau nanobyte coin kita ini untuk kamu ntar bisa beli asuransi, kamu nanti kita ada crypto credit card, kamu nanti bisa pakai NBT kita untuk bayar e-tol gitu misalkan gitu loh. Jadi that's the what our vision is gitu. Jadi kita karena kita punya ekosistem yang gede di Sinarmas, jadi kita bisa tap into all these different businesses gitu kan ya, biar bisa biar tokennya itu bisa dipakai gitu in real life. Jadi kalau mungkin saya bisa rangkum ya Jovika ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak mungkin nanti MBK ini bisa bertindak seperti currency untuk semua transaksi Betul. finansial dalam ekosistemnya Sinarmas gitu ya. Betul Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau misalnya nanti MBK ini akan bertindak sebagai currency itu kan biasanya adalah sebuah produk yang stabil ya. Contoh kita mau ke Amerika, kita mesti beli US dollar ya. Memang ada fluktuasi antara IDR dan USD. Cuma kan fluktuasinya kebayang lah, ya, around 3-5% gitu kan. Kita juga mau ke negara mana juga biasanya fluktuasi currency-nya itu cenderung stabil. Nah, bagaimana dengan MBK tersebut? Bagaimana dengan token ini? Kan kalau token ini visinya mau jadi currency, apakah nanti memang arahnya tokennya akan cenderung relatif stabil gitu? Dibandingkan token yang lain. Jadi kita sebelum kita IPO kan kita biasanya kita kita private sale dulu kan, kayak saham lah sama gitu kan. Kita private sale dulu. Nah, semua orang yang di private sale kita itu kita kita udah ngomong dari pertama kalau kamu mau ikut private sale kita, kamu nggak bisa jual selama 6 bulan gitu. Jadi all of our private sale people itu juga a believer lah gitu kan in our token gitu kan, nanobyte token. Nah, in terms of like stability, kita obviously kita nggak bisa ngomong koin kita akan stabil atau apa gitu kan ya. Because when we launch we don't know what's gonna happen. Cuma yang what I can reassure you is because we are backed up by a really large company. Kalau permasalahannya token itu biasanya adalah they run out of money gitu kan untuk post planningnya, untuk untuk support this token gitu. I can reassure you, I don't think si Nanobyte itu bakal di situ gitu kan, karena we have a huge ecosystem and huge financial support lah gitu ya. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa rangkum ya, kalau stabilitas ya tentunya nggak ada yang bisa jamin, dan sebenarnya juga currency kan tidak ada yang stabil ya, gimana pun ada fluktuasi, apapun currency-nya, baik crypto maupun fiat money. Dan tadi juga salah satu yang di-mention, tentunya ada backingan yang kuat ya dari Sinarmas Financial Group. Dan juga use case-nya jelas ya, karena emang ekosistem Sinarmas besar banget. Dan mungkin saya mungkin lebih masuk ya, dive ke produknya si MBK ya. Kalau di crypto kita kan kenal dengan namanya CeFi sama DeFi gitu ya. Ada yang centralized sama yang decentralized, dan terkesan stigma yang ada di masyarakat itu yang decentralized itu kayaknya tuh lebih bagus, lebih kripto lah. Soalnya kan kayaknya kesannya memberikan kekuatan kepada masing-masing pemegang koin atau token tersebut. Nah, cuman kan MBK juga ada salah satunya listing lewat platform yang centralized. Nah, kira-kira bisa dikasih tahu alasannya kenapa listingnya di CeFi, dan apa sih bedanya CeFi sama DeFi? Apakah itu hal yang bagus atau jelek, atau sebenarnya itu enggak? Ya, itu cuma kayak saus cabai sama saus tomat aja, masalah preferensi aja, tapi tidak ada yang lebih baik, yang lebih bagus. Mungkin bisa di-sharing nggak soal yang CeFi, DeFi? Jadi koreksi ya, kita actually kita bakal listingnya di CeFi dan DeFi. Gitu. Nah, DeFi-nya itu kita bakal di PancakeSwap sama CrystalGo, CeFi-nya itu kita di toko kripto. Nah, bedanya apa sih CeFi sama DeFi gitu ya? Kalau CeFi itu di satu negara, jadi kayak toko kripto itu yang pakai orang Indonesia kan. Kita itu untuk mau beli token atau koin di toko kripto, kita itu harus KYC, perlu KTP gitu kan. Jadi kamu harus ada ID dan kejelasan gitu loh. Makanya itu yang disebut CeFi. Kalau DeFi, decentralized, itu kenapa orang suka banget? Karena kamu hanya memerlukan email dan login secara global. Jadi kamu untuk sign up untuk membeli itu dia benar-benar nanya ID, nanya apa, mereka benar-benar nanya gitu. Jadi itu bisa di-use secara global dimanapun kamu berada. Makanya itu mungkin yang memberikan kekuatannya kepada user ya gitu ya.
Hmm. Mm-mm. Oke, jadi mungkin perbedaan CeFi dan DeFi, kalau yang di CeFi Mm-mm. mungkin transaksinya harus ada berbasis KYC ya. Jadi kita mesti Iya, tahu di belakang akun tersebut iya, siapa, iya, KTP-nya siapa, yang betul, mungkin untuk betul, mencegah money laundering juga ya, pencucian uang iya, dari mm-mm. regulasi. Dan mungkin Mm-mm. kita mungkin bisa ini ya, kalau kita lihat, saya sempat baca sekilas sih visi misinya Mm-mm. Nenobe kan keren banget kayak maksudnya tokennya bisa dipakai kan biasanya kan ada beberapa token yang hanya buat lucu-lucuan aja, token for the sake Mm-mm. is just a token gitu kan, tapi nggak ada, Mm-mm. belum ada gunanya dalam real life buat apa. Kalau MBK kan banyak nih gunanya, akan bisa buat bahkan bisa sampai kredit card, katanya tadi sempat di mention sama Jovika visi misi ke depannya. Nah, kan kalau kita tahu kan sekarang kan level literasi keuangan di Indonesia kan masih rendah ya, OJK juga Iya. kemarin rilis masih masih rendah sekali. Nggak kira-kira Mm-mm. adopsi kripto semacam MBK ini akan mempercepat nggak sih literasi keuangan di Indonesia, dan kenapa MBK ini fokusnya ke kripto misalnya, kenapa MBK kok merasa kripto ini bisa nih membantu OJK atau lembaga keuangan lainnya atau lembaga pemerintah lainnya membantu nih literasi keuangan. Oke, jadi sebelum ada NDT pun kayaknya kan emang udah it's banget gitu kan ya, Hmm. cryptocurrency gitu. Hmm. Sebenarnya di aplikasi kita itu di aplikasi Nanobase kami itu bisa selain bisa beli kripto, bisa beli Bitcoin, bisa beli Ethereum, kamu juga bisa beli saham US gitu. Jadi Oke. ya, jadi di aplikasi kami kamu tinggal bisa beli saham US in a click of a button gitu. Jadi kamu bisa beli saham Tesla, mau Apple gitu. Nah, itu kamu bisa beli sekecil Rp5.000 pun kamu bisa. Begitu juga dengan kamu mau beli Bitcoin atau Ethereum gitu, itu bisa sekecil Rp5.000. Nah, literasi keuangan di Indonesia kan masih rendah ya. Aku sih percaya banget sih kalau dengan adopsi kripto ini, apalagi di Indonesia ya, kan apalagi di Indonesia gitu, yang masih 38%, kita akan membantu banget gitu untuk orang lebih kebuka nih dengan dunia kripto dan investasi gitu. Karena sekarang aja kalau dilihat bukan kami doang gitu kan, maksudnya ada juga aplikasi-aplikasi lain yang juga nggak kalah bagusnya gitu kan, maksudnya yang juga sangat mensupport lah gitu dunia dunia ini gitu kan ya. Oke. Dan Ya. mungkin kalau kita ngomongin kripto ya, kita kan pasti lagi seru nih bahas soal namanya metaverse, ya kan? Karena Facebook sampai Iya, ganti nama benar. menjadi Meta, dan kita mungkin bahas Mm-mm. NFT, dan kira-kira gimana sih kalau boleh sharing, apakah MBK ini bisa digunakan untuk kita mendapatkan exposure ke produk-produk NFT atau mungkin metaverse atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan NFT dan metaverse? Oke, jadi kita itu definitely lah, kita akan tap in lah ke dunia NFT, ke dunia metaverse gitu kan ya. Kalau mau, sebenarnya kalau mau tahu lebih lanjut, please nonton Manoverse Summit kita tanggal 22 Februari jam 3 sampai jam 9 malam. Di sana kita akan bahas tuntas tentang NFT, tentang metaverse, dan kita juga ada pengumuman besar nih tentang Nanobyte dan metaverse di tanggal 22 Februari. Kedepannya pasti kami akan sangat support sih untuk membeli NFT gitu. Kan untuk membeli NFT kamu mesti punya wallet sendiri ya gitu. Untuk Hmm. sekarang mungkin fiturnya belum ada, tapi kedepannya very very soon we are gonna launch that as well. Oke, dan mungkin ini Gitu. pertanyaan yang pasti ditanya yang sama banyak yang dengar hari ini, gimana caranya kalau saya mau beli, saya mau buy token? How to buy? Oke, how? Oke, jadi sebenarnya untuk private sale kami itu kita udah selesai ya kan untuk private sale kami. Nah, tapi kita akan launching, kita akan IDO atau IPO-nya koin, kita akan IDO di Crystal Go tanggal 22 Februari. Nah, di sana kamu udah mulai bisa tuh beli Nanobyte. Kita juga akan launching di PancakeSwap tanggal 23 Februari, dan early March kita akan berada di toko kripto juga. Oke, early Mas di Koko Crypto berarti kita bisa beli pakai rupiah ya, yang bikinnya. Bisa, bisa. Oke. Dan nanti kalau boleh tahu sharing ini yang pertanyaan, ada pertanyaan lanjutan juga, yang acara tanggal 22 kan saya sempat kepoin dikit nih, pembicaranya banyak banget, Iya, ya kan? benar. Nah, itu Iya, akan bahas apa aja sih? Kasirnya juga ada pembicara saham, ada pembicara iya, finance, dan benar, teman kripto, benar. maksudnya akan bahas apa aja sih? Oke, jadi tanggal 22 itu kita ngebahas banyak banget ya, dari NFT, dari metaverse. Kita terus background-nya itu nggak semuanya crypto atau trader, atau maksudnya crypto trader yang benar-benar harus obses sama crypto, enggak. Karena yang bakal ngomong di summit itu
dari semua background di investment. Ada yang saham, ada yang pengusaha gitu kan. Jadi kita mau bikin NanoBase itu aplikasi di mana kamu itu nggak usah expert loh gitu, nggak usah expert kripto loh untuk memakai aplikasi kita gitu. Kami sangat welcome banget untuk orang-orang yang baru yang baru mau belajar. Our mission is also and our vision itu aplikasi kami itu is very simple, very very simple. In 2 buttons kamu tuh udah bisa beli Bitcoin atau Ethereum gitu. Jadi aplikasi kami tuh sangat-sangat simple lah gitu. And itu tuh yang kami promosiin sih selalu. Oke. Kayaknya ada pertanyaan ya dari Kari. Yeah. Dia nanya, Hai Kak, apakah Nanobyte ini bisa dijadikan uang atau alat tukar? Bagaimana mekanismenya? Oke. Nah, Nanobyte itu saya jadi rupiah itu mungkin enggak ya. Cuma untuk jadi alat tukar pasti. Nah, kedepannya seperti tadi aku bilang, karena kita tap in-nya itu ke Sinarmas Group, kami kedepannya and very very soon kami akan menggunakan Nanobyte ini supaya kamu bisa pakai in real life lah gitu, bayar asuransi, nanti kita mau ada crypto credit card gitu. Jadi mungkin nggak uang cash, cuma untuk menjadi alat tukar pasti gitu. Itu salah satu visi terbesar kita. Oke, jadi kata kuncinya alat tukar ya, istilahnya bisa ditukar untuk menjadi jasa atau produk tertentu. Iya, betul. Oke, jadi kalau untuk yang acara tanggal 22 itu gimana ya cara daftarnya? Kalau kita mau ikutan, apakah cuma ikut aja langsung ke acaranya, apakah perlu registrasi atau gimana mekanismenya kalau kita mau ikutan belajar tanggal 22? Tanggal 22 kamu please bisa cek aja ke IG kita nanofest.io. Di sana dijelasin semua jam berapa aja, siapa yang ngomong, dan dijelasin juga bagaimana cara registrasinya. Dan kita juga banyak banget hadiah yang kita akan bagi-bagiin up to puluhan juta rupiah. Jadi itu kesempatan bagus banget untuk yang mau belajar. Kalau kamu belum ngerti apa sih NFT, apa sih metaverse, apa sih crypto gitu, yang kalau kamu mau belajar atau kamu interested in just hearing prominent leaders lah gitu ya di bagian investment yang bukan kripto doang, ada juga dari saham gitu, dan mereka juga sebenarnya orang-orang saham juga suka banget gitu kan ternyata main kripto atau main NFT gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Nadia. Dia agak nanya seperti ini, karena kita mungkin waktunya juga sudah mepet dan mungkin nggak enak juga ganggu weekendnya Jovika nih. Jadi ya kita nanya dari netizen, ada pertanyaan, halo Kak, untuk future plan-nya kira-kira yang bisa direalisasikan dari use case-nya kapan ya? Yang paling dekat apa nih use case-nya dari MVP? Yang paling dekat itu mungkin use case-nya kita akan ada also farming and staking lah gitu. Itu mungkin paling dekat gitu ya, dimana kamu kalau kamu hold our coin, kamu bisa dapat, kalau staking itu kayak dapat bunga gitu loh. Tapi bunganya dalam MBT lagi ya, gitu ya? Betul. Jadi kalau kamu hold, kamu ntar ada persen-persenannya, ini kamu dapat segini, ntar kamu dapat MBT lagi gitu. Nah, itu yang aku bilang sih paling dekat gitu, karena that feature will come soon lah gitu in our app ya. Oke. Makasih Jovika buat waktunya. Terima kasih sekali. Sharing Terima kasih, thank you for having me. Iya. Oke. Teman-teman jangan lupa ya join acaranya Nanobyte Fest itu tanggal 22 Februari, dan tungguin juga akan listing juga di Koko Crypto bulan Maret kakaknya NBK. Jadi bagi teman-teman yang mau beli bisa ikutan lewat Koko Crypto atau lewat mekanisme lainnya yang mungkin bisa teman-teman kepoin nih langsung di Instagramnya nanobyte.io gitu. Oke. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Thank you.